Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah isya dan tarawih rahimakumullah. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita dengan memperbanyak lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur terpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan nikmat karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat dan karunia yang Allah berikan senantiasa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan teruntuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kepada kita karunia bisa bertemu dan berkumpul bersama orang yang kita cintai, bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di sepertiga terakhir, bahkan sudah menjelang pekan terakhir dari bulan yang penuh berkah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu begitu cepat berlalu. Baru patang ke rasanya Bapak Ibu kita memasuki bulan Ramadan, dan ternyata sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tahun, Allah juga yang menciptakan bulan-bulan, Allah yang menciptakan pekan, hari, siang, dan malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari waktu-waktu yang Allah ciptakan itu ada yang Allah istimewakan. Allah istimewakan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Allah istimewakan 10 hari terakhir dari bulan yang penuh berkah ini dibandingkan hari-hari yang lain. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashr. Dan demi waktu fajar serta demi malam yang 5 atau hari yang 10, malam yang 10 atau hari yang 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walayalin ashr, demi malam atau hari yang 10 kata Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan 10 hari atau 10 malam ini karena dia istimewa. Dan para ulama memahami walayalin ashr ini dengan berapa makna. Di antaranya ada yang memahami walayalin ashr, maknanya adalah hari-hari yang 10. Karena layali atau kalimat lail itu kadang dipahami dalam bahasa Arab dengan hari, khususnya bermakna siang. Maka ketika dipahami walayalin ashr ini dengan siang atau hari yang 10, maka menurut para ulama yang Allah maksud adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan yang kedua ada yang memahami walayalin ashr, demi malam yang 10.
Dan yang dimaksud kalau dipahami itu dengan waktu berupa malam, maka yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam yang istimewa. Malam-malam yang tersisa di bulan yang penuh berkah ini Bapak Ibu, malam-malam yang istimewa. Bahkan Allah sampai bersumpah dengannya, menunjukkan kedudukan dan keistimewaannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, selain ada ibadah i'tikaf di situ, juga ada satu malam yang kita dianjurkan untuk mencarinya, memburunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh kita beri tema kita pada malam hari ini yaitu berburu Lailatul Qadar. Di malam-malam, di hari-hari yang tersisa ini Bapak Ibu, apa yang kita buru? Di saat orang lain mungkin sudah mulai berburu baju lebaran. Di saat orang sudah mulai, khususnya ibu-ibu, berburu kue rayo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di waktu yang sama, ada satu yang Rasulullah anjurkan untuk kita buru, yaitu Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka terkait dengan ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita catat bersama. Yang pertama terkait dengan waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar ada setiap Ramadan. Lailatul Qadar ada setiap tahun. Dan Lailatul Qadar akan tetap Allah sediakan sampai hari kiamat. Lebas wujud lebu je bulan Ramadan, insyaallah Allah sediakan di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhirnya, satu malam yang istimewa Lailatul Qadar. Ada sampai hari kiamat insyaallah. Sehingga perlu kita buru tiap tahun. Karena belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Masih bertemu dengan 10 malam terakhir Ramadan. Mumpung kita masih berada di 10 malam terakhir itu. Ini yang pertama, bahwa dia akan tetap Allah sediakan sampai hari kiamat. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar Rasulullah cari kepada kita di 10 terakhir dari Ramadan ini. Artinya Bapak Ibu, peluang berburunya sudah diperkecil, dipersempit oleh Rasulullah. Tidak ada Lailatul Qadar itu di 10 malam pertama. Tidak ada di 10 malam kedua Ramadan. Dia ada di 10 malam terakhir. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha fi ashril awakhir." Kata Rasulullah, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sudah Rasulullah persempit Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di 10 terakhir Ramadan itu seseorang seharusnya lebih meningkatkan lagi ibadah dan amal solehnya. Walaupun fenomenanya di masyarakat kita 10 malam terakhir itu, alhamdulillah kalau di Darul Muttaqin insyaallah enggak. Di sebagian tempat Bapak Ibu, di masjid mushola di luar sana, itu 10 malam terakhir yang tersisa siapa Bapak Ibu? Jamaah tetap masjid mushola itu. Ibu, jamaah tetap masjid mushola itu yang tersisa. Padahal itu adalah hari yang kata Rasulullah, faltamisuha fi ashril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin. Dan carilah oleh kalian di setiap malam ganjil. Sudah dipersempit Bapak Ibu. Di 10 terakhir Rasulullah tunjukkan lagi. Kalau ingin mengencangkan lagi ikat pinggang kita, menguatkan lagi ibadah dan amal soleh kita, di malam yang 10 itu di malam mana? Kata Nabi, faltamisuha fi kulli witrin. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di setiap malam ganjil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dipersempit lagi oleh Rasulullah. Malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Terlepas di malam mananya
yang sebagian ulama perkuat, ada sebagian yang memperkuat di malam 27. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak sebutkan secara spesifik menguatkan salah satu dari malam-malam itu dalam riwayat Abu Hurairah tadi. Artinya Rasulullah suruh cari saja di 10 terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam witirnya, malam-malam ganjilnya. Silakan cari, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan malam itu, di malam ganjil itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar, masih terkait dengan waktunya, dia ada dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matala'il fajar. Sampai masuk waktu fajar, insya Allah Lailatul Qadar itu masih bisa dicari. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peluang meraih Lailatul Qadar itu sangat terbuka lebar untuk kita. Waktunya sangat panjang. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita catat bersama terkait dengan amalan apa yang dianjurkan kepada kita di malam Lailatul Qadar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, amalan untuk memburu atau mencari Lailatul Qadar itu, untuk meraihnya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sebetulnya ada beberapa redaksi yang hampir sama. Hanya berapa kata yang berbeda dalam hadis itu antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Hadis masyhur, populer. Ramadan kita pasti dengar hadis ini setiap Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini riwayat pertama. Kata Rasulullah, siapa yang shoma, berpuasa Ramadhana, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, kata Rasulullah SAW, keutamaannya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dengan puasa Ramadan. Riwayat yang kedua Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Qama, qiyamul lail Ramadan. Dengan qiyamul lail Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, kata Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Riwayat yang ketiga Bapak Ibu spesifik lagi. Kata Rasulullah, dan hadisnya di Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, mendirikan malamnya dengan qiyamul lail, qiyam Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaannya diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka qiyam Ramadan salah satu amalan utama yang dianjurkan bagi siapa saja yang berharap dan menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Qiyam Ramadan, salat malamnya, tarawihnya, witirnya, dan tentu dengan tahajudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di sebagian masjid musala tarawih dan witir mulai lengang di malam-malam 10 terakhir Ramadan, malah sebaliknya di Timur Tengah membeludak sampai keluar, sampai ke halaman. Kenapa? Mereka menyadari betul 10 malam terakhir Ramadan itu malam istimewa. Khususnya di malam-malam ganjil itu qiyam mereka perpanjang. Salat malamnya, tahajudnya Bapak Ibu, kalau di tarawih sudah 1 juz, biasanya tahajud malam ganjilnya 1 juz lagi. Artinya salat malam Bapak Ibu 2 juz dalam 1 malam. Dan itu berjamaah. Bayangkan bara lamunya berdiri Bapak Ibu. Kenapa semangatnya? Man qama lailatul qadri. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, salat malam, tahajud, witir, dan juga tarawih, insya Allah diampuni dosanya yang telah berlalu, kata Rasulullah. Amalan yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga spesifik. Hadis Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu
ayyu lailatin lailatul qadar famada aqul. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, bagaimana menurut engkau kalau seandainya aku tahu malam yang mana dia Lailatul Qadar itu, maka apa yang aku harus ucapkan di malam itu? Walaupun sebetulnya Bapak Ibu tidak ada di antara kita yang tahu malam yang mana yang Lailatul Qadar itu. Kita hanya disuruh faltamisuha, cari, buru kata Nabi, kejar, raih dengan ibadah dan amal soleh. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah seandainya wahai Rasulullah, saya tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya perbanyak ucapkan? Artinya amalan yang kedua Bapak Ibu, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau tercinta, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menjawab pertanyaan beliau. Kata Aisyah, apa yang harus saya ucapkan di malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu, yang Rasulullah anjurkan untuk kita perbanyak ucapkan di malam itu doa. Doanya insya Allah mayoritas kita sudah hafal. Doa populer di Ramadan. Kata Rasulullah, katakanlah Aisyah oleh engkau, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 potong saja Bapak Ibu. Insya Allah semua kita hafal. Allahumma. Yang pertama, doa ini diawali dengan Allahumma. Kan biasanya doa kalau tidak Allahumma, Rabbi atau Rabbana. Yang ini doanya Allahumma. Ya Tuhan kami. Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ini potongan pertama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau untuk diperbanyak diucapkan di malam-malam yang kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Artinya di malam-malam yang tersisa ini Bapak Ibu, inilah doa dan zikir yang mesti kita perbanyak untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan amalan-amalan yang lain Bapak Ibu secara umum juga sangat dianjurkan di malam-malam yang tersisa ini, di 10 terakhir Ramadan khususnya. Tadi yang pertama Qiyamul Lail, yang kedua doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ketiga tentu juga interaksi kita dengan Al-Quran. Karena ayat dalam surah Al-Qadar, ayat pertamanya, ini juga terkait keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadar. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah maksud? Bapak Ibu, Al-Quran. Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran. Terlepas ikhtilaf para ulama di tanggal berapa Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Dalam surah Al-Qadar ini spesifik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Malam qadar kata Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Di malam-malam ganjilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu interaksi kita dengan Al-Quran yang Allah turunkan di malam qadar atau Lailatul Qadar itu juga termasuk amalan utama yang untuk kita perbanyak. Bahkan kalau di malam-malam biasa Bapak Ibu tilawah kita sekian halaman, sekian lembar di malam itu, di malam-malam ganjilnya tentu kita perbanyak lagi. Kenapa? Ini amalan utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam qadar jadi istimewa salah satunya juga karena Al-Quran. Berikutnya juga yang jadi catatan kita bahwa Lailatul Qadar itu apa betul istimewanya? Bapak Ibu di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini sebetulnya Bapak Ibu yang kita cari. Kata Allah, malam qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu, apakah malamnya itu sendiri yang lebih baik dari 1000 bulan? Tentu tidak sekedar waktunya yang jadi lebih baik kalau dibandingkan dengan 1000 bulan. Bukan maksudnya rentang waktu dari terbenam matahari sampai terbit fajar yang lebih kurang misalnya 12 jam itu.
Tapi menurut para ulama yang Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di antaranya Imam An-Nakhai, Imam Mujahid, Imam Qatadah berpendapat bahwa yang Allah sebut dengan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah ibadah dan amal soleh di malam itu. Ibadahnya, Bu. Amal solehnya. Apakah tadi itu qiyamnya, doanya, zikirnya, tilawatul Qur'annya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ibadah itu kalau dikerjakan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalan itu lebih baik dibandingkan kalau seandainya amalan yang sama. Ibaratnya Bapak Ibu, qiyam kita 1000 bulan. Qiyam, solat malam 1000 bulan. Yang satu malam tadi, yang kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, seorang hamba sedang qiyam, berdiri, melaksanakan solat malam, maka solat malamnya di malam itu lebih baik dibandingkan kalau dia solat malam 1000 bulan. 83 tahun lebih. Yang belum tentu umur kita sampai segitu, dan belum tentu juga kita kuat qiyam selama itu. Nah, Allah berikan pahalanya, Allah berikan keutamaannya, itu diraih dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Ibadah dan amal soleh di dalamnya lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang sama dikerjakan selama 1000 bulan lebih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam atau Lailatul Qadar jadi istimewa juga karena di ayat berikutnya Allah katakan malam itu turun malaikat dan ruh yaitu malaikat Jibril alaihissalam turun ke langit dunia, turun ke dunia, dan mereka memenuhi dunia. Bapak Ibu, tak ada yang tahu bilangan pasti dari malaikat Allah. Wallahu alam. Jumlahnya sangat banyak. Dan malam qadar atau Lailatul Qadar disebut qadar. Ada berapa makna dari kata-kata qadar itu yang dipahami oleh para ulama. Selain Lailatul Qadar artinya adalah malam yang penuh dengan kebaikan atau kemuliaan. Lailatul Qadar juga dipahami dengan malam ditetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Salah satunya juga Lailatul Qadar dipahami malam yang penuh sesak. Qadar diartikan dengan penuh sesak. Kenapa? Malaikat Allah turun di malam itu. Malaikat-malaikat Allah dan dipimpin oleh Ar-Ruh yaitu Jibril alaihissalam turun menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah dan beramal soleh di malam itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu keberkahan dan kebaikan Lailatul Qadar itu di hari-hari yang tersisa ini bisa kita buru, bisa kita raih, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.